Duren ya, apa namanya itu? Kan udah enggak, kan bukan nggak ada durennya, es krim nggak ada durennya, tetapi ada aroma duren itu berarti aroma duren perasa apa jenis perasa perasaan yang jelas ada bahannya. Nah, bahan-bahan itu terekam di dalam basis data. Nah, terus datanya apa? Nah, kira-kira ini data pasien. Kira-kira berarti karena ada laporan, karena ada kartu berobat yang dimana kartu berobat itu isinya tadi adalah ada nama, identitasnya, misalnya gitu ya. Yang meskipun tidak dicetak semua, ya, tidak dicetak semua di dalam kartu berobat, tetapi di dalam data pasien itu perlu kita rekam kompletnya. Ya. Data pasien itu terdiri dari atribut apa kira-kira? Kan data ya, data ya. Data pasien itu ya misalnya ada nama pasiennya, nomor pasiennya, nomor NIK, ya, alamat, kota, status apa ini? Status perkawinan ya, golongan darah, agama, jenis kelamin, tanggal lahir, nama orang, nama ibu terutama ya. Dan banyak itu direkam di dalam tabel pasien. Meskipun nanti di dalam laporan yang ditampilkan kaitannya dengan identitas pasien cuma nomor dan nama saja, tetapi di dalam database itu banyak terekam atribut. Atribut tahu ya? Atribut kolom-kolom. Itu yang pertama. Terus data pendaftaran. Data pendaftaran apa? Ya nomor siapa pasiennya berarti nomor RM-nya, ya kan? Tanggal daftar atau tanggal periksanya, tanggal daftarnya, jenis pembayarannya. Nah, semuanya ini nanti akan dibuat dalam bentuk desain basis data yang dijelaskan pada item nomor 8. Nah, ini desain basis data. Jadi datanya apa, tabelnya, kemudian struktur tabelnya ini seperti apa. Data poliklinik, ya, data anamnesa, data diagnosa, tindakan, resep dan seterusnya. Ini kira-kira hasil identifikasinya, kira-kira menunjukkan data. Jadi mengidentifikasi kebutuhan data atau belanjaan tadi, belanja bahannya tadi. Selanjutnya dibuat juga rancangan input, ya. Kemudian berikutnya adalah tujuan informasi. Tujuan informasi itu maksudnya gini, output atau laporan yang dibuat pada nomor 2 identifikasi informasi itu laporan apa saja. Laporan-laporan itu ditujukan kepada siapa? Misalnya ini ada laporan kunjungan, ada laporan penyakit, laporan penggunaan obat, pendapatan, obat. Ini kan laporan-laporannya ya. Itu ditujukan kepada siapa? Itu nomor 4. Laporan kunjungan kepada direktur. Laporan penyakit, penggunaan obat, pendapatan ada direktur yang membutuhkan direktur. Bisa jadi satu laporan ditujukan ke beberapa orang atau ke beberapa bagian atau pihak. Misalnya laporan pendapatan ini yang butuh selain direktur juga bagian keuangan. Nah, tentunya itu muncul pada deskripsi bisnis proses. Dari cerita hasil wawancara ternyata kasir juga membutuhkan laporan pendapatan. Tapi laporan pendapatan yang diterima direktur dan laporan pendapatan yang ditujukan kepada kasir itu berbeda. Direktur itu gelondongannya, totalannya, ya itu tadi jenis pendapatan berapa kan itu. Itu kalau direktur. Tapi kalau kasir rinci, pasien tadi bayarnya apa saja, biaya
dokternya sekian, obatnya sekian. Jadi kayak semacam laporan registrasi itu, register ya, kalau di RM diajar itu kan, register rawat jalan itu kan detail ya. Register bagian pendaftaran, register pendaftaran rawat jalan kan isinya detail, nomor nama, alamat, jenis pasien, cara bayar. Tetapi laporan kunjungan itu juga ditujukan kepada direktur. Tapi kalau direktur diberi laporan detail seperti itu ya buat apa? Nggak perlu tahu semua pasien itu alamatnya di mana, nggak perlu tahu. Cukup laporan secara agregat namanya ya, berupa rekapitulasi. Hari ini poli umum punya pasiennya sekian, poli gigi sekian, poli mata sekian. Itu pada direktur. Laporan kartu berupa kepada pasien. Ini hasil identifikasi tujuan informasi. Kemudian sumber data, ya, data-data tadi yang berhasil diidentifikasi itu diperoleh dari mana? Data pasien ya dari pasien karena yang tahu pasiennya. Pendaftaran itu petugas pendaftaran. Poli direktur. Saya dokter. Jadi sumber data itu yang sumbernya itu dari mana? Kemudian nomor 6, identifikasi pelaku. Pelaku itu maksudnya adalah kesimpulan dari nomor 5 sumber data dan nomor 4 tujuan informasi. Jadi rangkuman dari sini. Nah, sehingga di sini disimpulkan bahwa orang yang terlibat di dalam penggunaan sistem itu yang pertama adalah direktur, ya. Kemudian ada pasien, ada petugas pendaftaran, ada dokter, ya. Nah, ini direktur, pasien, dokter. Kemudian identifikasi proses. Identifikasi proses ini maksudnya, jadi pengolahan data kan sebenarnya ada 3 ya, input, proses, output, disingkat IPO. Paling gampang itu mengidentifikasi dari belakang. Outputnya, sistemnya itu akan menghasilkan output apa, ya. Kemudian output itu kepada siapa ditujukannya. Supaya bisa menghasilkan output seperti itu butuh bahan apa? Berarti input, bahan, data berarti. Nah, supaya data atau bahan tadi bisa dikelola dan menghasilkan output, maka perlu proses apa? Nah, itu proses berarti yang terakhir. Untuk pengelompokan prosesnya ini juga bebas ya. Sebenarnya gini, sebenarnya kegiatan prosesnya itu kan seperti ini. Prosesnya ini maksudnya adalah kegiatan ya, kegiatan apa yang dilakukan mulai dari awal sampai akhir menjadi laporan. Itu namanya proses. Nah, proses-proses itu kemudian akan dikelompokkan menjadi kelompok proses. Karena identifikasi proses ini nanti ada kaitannya dengan ini, sistem menu. Ya, sistem menu. Seperti contohnya misalnya sebuah aplikasi itu kan ada menunya ya. Seperti ini. Ini kan menu home, insert, draw, desain. Aplikasi MS Word dilihat. Kan ada menu-menu ini kan menu ya. Nah, semuanya menu. Home meliputi ini, menu pilihan home-nya. Insert juga gitu, ada pilihan insertnya. Sebenarnya proses dalam MS Word berarti ada 100 katakanlah. Kalau di total home ini ada sekitar 20 kegiatan. Insert ada 20 kegiatan. Draw juga ada 20 kegiatan. Kalau di total semuanya ada 200 kegiatan. Gitu.
Kalau 200 kegiatan, kalau ditampilkan dalam satu layar, ya penuh, layarnya penuh, malah semrawut tampilannya. Makanya dikelompok-kelompokkan biar enak pembaca, penggunanya itu juga enak. Kelompok dulu itu yang mana? Contoh realnya gini lah, yang paling gampang. Sebuah kegiatan misalnya memasak nasi goreng, gitu ya. Apa yang kalian lakukan ketika masak nasi goreng? Apa yang kalian lakukan ketika masak nasi goreng? Apa? Nasi. Sebelum ada bumbu berarti ada Nyiapin bahannya, ya kan? Menyiapkan bahannya, terus menyiapkan alat-alatnya, meraciknya, menyiapkan bumbu. Bahan jadi bumbu tadi ya, buat diracik, buat oke gitu ya. Terus memasak atau menggoreng, menyajikan gitu. Nah, ini bisa dikelompok ya kan? Ini baru 5 kegiatan. Kalau dicatat itu tidak masalah. Atau kalau dibuat aplikasi cuma 5 kegiatan kan tidak masalah. Tetapi kalau ini tadi, ada 20, ini ada 20. Kalau di total sekitar ada 300 kegiatan. Nah, kalau ditampilkan dalam satu layar, malah penggunanya bingung. Itu makanya ada sistem menu ya. Sistem menu. Nah, ini pengelompokan ini nanti akan menjadi sub-menu. Nah, pendaftaran terdiri dari ini baru, pendaftaran lama, pencetakan kebutuhan. Pemeriksaan terdiri dari ini. Ini karena memang pemecahan atau pengelompokan secara detail ini dinamakan dekomposisi. Ya, dekomposisi. Nanti kita akan ya bentuknya kira-kira seperti ini. Kalau dibuat bagan, namanya bagan HIPO ya. Hierarki Input Proses Output. Alat dokumentasi program yang berdasarkan fungsi untuk meningkatkan efisiensi perawatan program. Tujuannya adalah untuk program yang memungkinkan fungsi. Nah, gambarnya kita kayak ini. Nah, kayak gini gambarnya. Jadi hasil identifikasi itu, ya hasil identifikasi proses tadi dikelompokkan dalam bentuk kategori. Cara bacanya gini. Sistem poliklinik tadi itu ada 4 proses utama. Yang pertama pendaftaran, kedua pemeriksaan, yang ketiga adalah mencetak hasil laporan, yang keempat adalah mencatat data persiapan ini sebenarnya. Ini back office bahasa. Apa ya? Data admin karena seperti gini ya, seperti Siagin itu mahasiswa bisa memilih mata kuliah. Pada saat klik mata kuliah kan muncul banyak mata kuliah ya. Mata kuliah ini kan sebenarnya disiapkan di awal, yang menyiapkan cuma adminnya. Jadi nomor 4 ini adalah kegiatan di balik layar. Kegiatan di balik layar. Sebenarnya proses utamanya ya pendaftaran, pemeriksaan, laporan. Karena yang berhak atas pengelolaan data admin tadi itu hanya orang tertentu, bukan mahasiswa. Seperti kalau Siadi tadi ya, Siadi itu kegiatannya kan mulai dari katakanlah mulai dari registrasi, terus kemudian mengisi KRS, kemudian bisa melihat nilai. Itu kan kegiatan utamanya kan itu yang dilakukan oleh mahasiswa, dilakukan oleh dosen, dilakukan oleh TU atau prodi gitu ya. Data-data bahannya itu disiapkan di balik layar sehingga muncul jadwal, sehingga muncul mata kuliah, muncul dosen. Itu kegiatan admin, kegiatan di balik layar. Tetapi ini juga perlu diurusi di dalam sebuah aplikasi. Ini saya batasi nomor 4 ini adalah kegiatan admin, kegiatan di balik layar. Kegiatan di depan layarnya ya 3 ini. Kalau nomor 4 karena itu kan di balik layar Pak, di belakang layar, di dalam sana, urusan orang dalam. Kalau dihilangkan gimana? Nomor 4 itu dihilangkan ya.
Lah kalau dihilangkan nanti yang ngurusi data supaya bisa muncul mata kuliah siapa? Kalau dihilangkan itu tarik dokter ketika daftar muncul pilihan poliklinik muncul itu kan karena data poliklinik disiapkan sebelumnya. Bisa dipahami tidak? Bisa. Ya nggak cuma aplikasi yang apa gitu. Yang ada di sini apa? Aku terakhir masuk mesin papat sih. HP. Aku terakhir masuk mesin papat. Sistem informasi ya. Ya kira-kira itu dulu. Jadi